Ada suaranya? Suara saya ada? Halo? Ada? Ada, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, dari komunitas Silziwa Miminnya ya maupun foundernya yang insya Allah hadir pada malam hari ini, yang saya hormati juga kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan yang tidak mengenal lelah untuk mencari ilmu, yang dimanapun itu kawan-kawan selalu ikut ya, insya Allah di dalamnya banyak keberkahan yang teman-teman akan dapatkan. Semoga teman-teman semua mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW bagi siapapun yang menuntut ilmu, baik dia menuntut ilmu mulai dari mendengar, menulis, melihat, membaca, intinya mencari ilmu ya. Dan semoga kalian semua disehatkan selalu, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, karena tadi mukadimahnya sudah diawali oleh kakak moderator, siapa ini, ada dua soalnya, PP-nya ini ada Kak Alina ya tadi ya, dengan siapa, Kak Zia apa Kak Alina moderatornya? Kak Nunu, Kak. Oh, Kak Nunu, aduh sorry. Oh, Kak Nunu, oke. Kak Nunu ya sebagai moderator. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, terima kasih. Sebelumnya saya pernah ngisi kajian di komunitas ini nggak, Kak Nunu? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Oke, berarti perdana ya. Salam kenal semuanya. Atau mungkin ada yang kenal juga, tapi tadi kata Kak Nunu, tak kenal maka tak aru, maka kenalan ya. Tadi sudah disebutkan CV saya, CV singkat saya ya. Ini nggak ada yang mau menemani saya untuk off cam, on cam, nggak ada yang mau nemenin. Ayo dong temenin biar kita lebih hikmat untuk kajiannya ya. Oke teman-teman, untuk daripada kita lama-lama ya, insya Allah teman-teman kalau ada yang mau on cam silakan on cam untuk menemani saya, mungkin kakak moderator atau mungkin para panitianya, silakan ya. Nah, pada malam hari ini kita bertemakan mengenai tentang anak muda jangan salah gaul ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya melihat di beberapa sosial media terkait anak muda itu sangat sensitif. Kenapa dikatakan sangat sensitif? Betul, sangat sensitif, seperti kulit bayi ya. Kalau kulit bayi, kalau misalnya dia kena kelamaan menggunakan pampers ya kan, dia pasti gatal-gatal. Tapi bedanya sama anak muda zaman sekarang itu sensitif juga. Ketika dia salah bergaul ya, maka sudah itu acak-acakan nantinya. Ya, makanya buat teman-teman semua yang hadir, coba aku mau tahu nih umurnya teman-teman di kolom komentar ya, diketik umurnya berapa tahun aja sih, umur kalian ini dari 21 dengan saya ya. Coba aku mau tahu dulu umur kalian di room Zoom ini, di room ini berapa tahun? 22, Laila 22, 16, 15, Oke, 19, Zakia, Halimah 18, 22 Widya, Rizka 21, oke, Nai 19, Anifah 21, oke, ada lagi 20 ya Sofia, sejauh ini masih yang tertinggal ada 22 ya, 21.
Oke, berarti yang tertinggi di sini ada 22 tahun. Dan itu rata-rata di atas 15 tahun. Jadi paling muda itu umur 16 tahun. Berarti kan sudah termasuk menstruasi ya. Apa yang belum menstruasi? Bisa dimatikan dulu Kakak Irma mikrofonnya biar tidak mengganggu yang lain. Oke. Nah, tadi rata-rata yang paling besar umurnya adalah 22 tahun, ya. Dan yang paling muda di room Google Meet ini ada di umur 16 tahun. Di mana umur segitulah yang memang harus kita perhatikan. Dari mulai krisis quarter life ya, tentang kehidupannya, tentang kepanikannya, intinya tentang masa depan. Lalu kenapa saya mengambil tema anak muda jangan salah gaul? Yang tadi yang saya katakan, anak muda zaman sekarang kalau udah salah bergaul itu akan rusak kemana-mana, ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat teman-teman, kita garis bawahi dengan kata, kita tahulah anak muda itu berarti di sekisaran anak SMA lah ya, anak SMA ke atas itu disebut sebagai anak muda, gitu. Kan kalau misalnya anak SMP bisa juga dia bisa disebut juga anak muda gitu. Tapi yang paling pas adalah anak SMA ke atas, ya. Anak muda berarti kalian semua, aku termasuk juga anak muda, ya. Ya, nggak mau dibilang tua, ya. Anak muda juga. Nah, kita garis bawahi kalimat keduanya adalah kata gaul. Nah, kata gaul ini biasanya gaul banget sih loh, gitu kan. Kok dia bisa sih gaul banget? Gue pengen deh kayak dia gaul, tapi tetap taat sama agama. Nggak pernah, nggak pernah yang namanya melanggar syariat walaupun dia gaul, gitu kan. Gimana caranya? Nah, itu punya ciri khas tersendiri dalam artian gaul. Nah, kalau teman-teman, istilah dari kata gaul ini teman-teman, ya, adalah istilah kekinian yang digunakan oleh pelakunya. Siapa pelakunya? Kita semua yang hadir pada aku, kalian semua pelakunya, ya. Istilahnya adalah kekinian. Oke, perhatikan ya, agar dianggap mengikuti tren. Misal, kalian tahu nih, tren sekarang ada perkataan yang gaul banget gitu kan. Ada yang kumaha barudak, itu kan kayak menurut mereka gaul gitu, itulah tren gitu. Apakah itu baik atau tidak, gitu kan? Ada lagi menggunakan, kalau misalnya gaulnya melalui tentang pakaian. Oh, sekarang itu trennya hijab yang sedang dililit di leher. Nah, bolehkah seorang muslimah mengikuti? Nanti kita akan bahas, ya. Itu termasuk tren dalam berpakaian. Ada yang termasuk tren atau gaul dalam berbicara. Ada juga yang gaulnya dari tingkah laku, ya. Banyak. Jadi kata gaul itu adalah selebar luas itu teman-teman. Bagaimana sih pelakunya kalian semua mengikuti kemana gitu. Oh, lagi booming nih kalimat kata gaul ini gitu kan di tahun 2023, terus kalian ikuti. Sebenarnya ini menyimpang nggak sih kepada syariat? Nah, begitu. Kalian boleh ngikutin tren ya, nggak ada yang melarang gitu. Cuman kalau kalian mau gaul, mau ikuti tren, perhatikan dulu, ini menyimpang tidak, gitu. Ditakutkannya malah itu menyimpang. Nah, kan itu kan nantinya menjadi sebuah pertikaian kepada orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Orang yang mengerti lebih baik mengingatkan, jangan langsung ditegur kayak, kok lu bisa sih ikutan tren begini, ini kan nggak baik, ini kan begini. Tapi ingati pelan-pelan, ya, begitu. Nah, mungkin di benak kalian membuat pertanyaan pada diri kalian, sebenarnya boleh nggak sih Kak seorang muslim atau muslimah yang dikategorikan seorang Islam, ya, seorang agama Islam, kita nih muslim dan muslimah, boleh nggak sih ngikutin tren gitu kan yang ada di zaman sekarang? Jawabannya ada dua nih teman-teman, ya. Yang pertama, apabila itu hal ya yang mubah itu tidak melanggar syariat serta tidak menyerupai dengan orang kafir dan orang fasik, maka boleh saja. Maksudnya gimana Kak dalam artian mubah? Nah, mubah ini kan berarti tidak haram, ya, dan tidak juga intinya apa ya? Kalau mubah itu masih ada keringanan, gitu. Tapi ya kita juga harus hati-hati. Mubah itu sebenarnya lebih harus dihati-hati lagi.
Nah, dalam bergaul. Oke? Apa? Kalau misalnya itu mubah, tidak melanggar kepada syariat atau tidak menyerupai orang yang kafir atau orang yang fasik, maka itu boleh. Misal, kalian punya satu kelompok pertemanan atau kalian mau mengikuti salah satu tren. Dilihat dulu trennya. Apakah ini menyimpang kepada syariat kita sebagai seorang muslim? Apa ini adalah tren orang kafir? Nah, terkadang dari kita banyak orang yang paham, banyak orang yang ngerti, tapi dia menjadi fasik. Ya. Karena kenapa? Dia tahu nih, tapi bodoh, gue mau ikutan aja tren ini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kalau kalian tahu, harus dijaga. Jangan ini tahu malah tetap melanggar, itu nggak boleh. Ya. Itu memang fasik, nggak boleh. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti tren, dilihat dulu trennya. Ini baik nggak? Kalau teman-teman mau ngikutin temannya pergaulannya baik nggak? Kalau pergaulannya nggak baik, alangkah baiknya kita memberi jarak. Saya tidak mengajari kamu atau kalian semua untuk berbuat membenci seseorang, bukan, tapi memberi jarak. Karena kenapa? Orang atau teman yang pergaulannya tidak baik itu akan berdampak kepada kamunya, itu akan terbawa. Dan itu aku akui itu benar teman-teman. Ya, itu benar apa yang saya rasakan juga. Gitu. Ketika saya berteman dengan orang yang memang taat agamanya, ketika ketika waktu sholat dia mengajak saya sholat, gitu kan. Tapi ketika saya berteman dengan orang yang memang dikategorikan mereka sholat, tapi sholatnya diintar-intar, malah saya mengajak, begitu kan? Sholat yuk, gitu. Jadi berbanding terbalik, gitu. Maka ketika kamu ada di satu circle, kamu tinggal pilih, kamu mau mewarnai apa diwarnai, gitu. Ya, kalau mau diwarnai, carilah pertemanan yang memang baik. Jangan nggak baik. Kalau misalnya temannya nggak baik, ya udah kamu akan diwarnai dengan hal yang nggak baik, begitu. Kalau kamu mewarnai, silakan berteman dengan siapapun. Asal kamu harus bisa mewarnai orang-orang yang memang seperti itu. Paham ya sampai sini? Maka yang pertama adalah apabila itu mubah, tidak menyimpang kepada syariat ataupun ya yang menyerupai orang kafir atau orang fasik, itu diperbolehkan. Malah justru di dalam Islam itu teman-teman sangat dianjurkan, sangat diwajibkan bahkan kepada siapapun kita untuk mengenal satu sama lain, bertetangga, intinya dalam bermasyarakat. Ya, karena kita adalah makhluk sosial. Kita lahir itu dibantu oleh orang. Kita meninggal akhirnya dibantu juga oleh orang. Dimandikan, disolatkan itu dengan orang. Makanya sebegitunya teman-teman. Maka carilah yang terbaik begitu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu apabila hal itu melanggar syariat dan menyerupai orang kafir atau orang fasik, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Gaul pakaian, ini pakaian orang kafir, ya. Yang pakai roknya seatas lutut, gitu. Ini tuh kalimat yang gak harus dikeluarkan. Ini tuh boleh diucapkannya hanya orang-orang yang tidak beragama, gitu. Nah, kalau kalian paham, ikuti ya syariat kita. Jangan kalian melanggar. Nanti kalau misalnya gue nggak ngikutin tren sekarang, takutnya nanti gue dibilang kudet dan lain sebagainya. Enggak, ya. Kalian tetap harus tetap kepada pendirian kalian, yaitu adalah syariat kalian sebagai seorang wanita muslimah atau laki-laki muslim, begitu ya. Maka hukumnya tidak boleh. Maka mau gaulnya itu tentang pakaian, mau gaulnya tentang pembicaraan, mau gaulnya tentang circle, itu kan harus pilih-pilih dulu ya. Tadi soal teman, saya tidak mengajarkan untuk membenci seseorang. Gimana kalau bertemannya dengan yang berbeda agama? Ya, nggak apa, karena berbeda agama pun ada yang namanya toleransi. Gitu, ya. Nah, teman-teman, insya Allah dirahmati Allah. Nah, kalau teman-teman tadi yang menjadi pertanyaannya seperti itu. Nah, soal anak muda, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita
Oke. Ada salah satu mafhudat dulu ya, yang saya pernah belajar di salah satu pondok pesantren. Mafhudatnya seperti ini, ya. Subhanul yaum rijalul ghad. Ya, pemuda hari ini ya, anak muda sekarang adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi, mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, mau 30 tahun lagi, ya siapa yang akan memimpin? Gak mungkin kan Jokowi terus, atau nanti pilpres nih yang terbaru yang 2024 gitu kan, gak mungkin dia terus. Siapa? Ya itu adalah kalian. Pak, saya gak mungkin deh kalau saya jadi presiden. Di bawah presiden ada yang namanya menteri pendidikan, ada yang namanya menteri banyak, menteri ekonomi ya kan, semuanya, menteri keamanan gitu kan, banyak teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih mau kemana tujuannya. Kayaknya saya nggak ada yang minat deh ke situ. Nah, kalau teman-teman nggak minat kepada untuk memimpin negara, berarti teman-teman kemana maunya gitu. Nah, jangan sampai jiwa anak muda kalian itu malah menjadi suatu hal yang sia-sia. Setidaknya berguna untuk di sekitar masyarakat. Ya, Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu adalah anak muda sekarang ini adalah pemimpin masa depan. Bukan berarti dia harus jadi presiden, bukan berarti dia harus jadi menteri, bukan. Tapi setidaknya teman-teman bisa menjaga akhlak. Gitu. Akhlakul karimahnya sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kalian semua adalah pemimpin di masa yang akan datang. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tadi yang umur 22 nih, yang 16 juga, itu salah satu nanti pemimpin, entah pemimpin apapun itu. Pemimpin sekolah ada, intinya masa Ashabul Kahfi ya, 18 atau surat Al-Kahfi. Mau jadi apanya, sebegitu istimewanya ya. Wah, dia perempuan juga istimewa sebenarnya, ada surat tertentu. Makanya teman-teman kalau misalnya teman-teman baca, ya kan Al-Kahfi ini kan setiap hari Jumat kan, setiap malam Jumat, di pagi Jumat, pokoknya di hari Jumat aja, gitu kan. Selalu dibaca dari ayat 1 sampai 10. Syukur-syukur mana insya Allah dirahmati oleh Allah, ya. Nah, nama si raja ini adalah Dictyanus, ya. Nah, raja ini mengetahui bahwasanya si kelompok pemuda ini yang tujuh orang marah dong, si rajanya marah, akhirnya 7 orang ini kabur ya, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, 7 pemuda ini adalah memohon pertolongan kepada Allah, teman-teman. Makanya kenapa ketika kita dalam keadaan susah selalu bilang doa sama Allah, minta sama Allah. Karena kenapa? Dari kisah ini aja kita lihat gitu loh. Ketika 7 pemuda ini, Ashabul Kahfi ini pergi, tidak mengikuti perkataan rajanya untuk menyembah berhala, pergi nih. Dia minta perlindungannya kepada Allah. Lari ke satu bukit, ya. Mereka berlari ke satu bukit sampai menemukan sebuah gua, ya, untuk penyembunyiannya. Dan teman-teman tahu, 7 pemuda ini atau Ashabul Kahfi ini, ya, mereka tuh dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibantu sama Allah karena tadi Ashabul Kahfi atau 7 pemuda ini minta pertolongan kepada Allah, ya, entah dalam zikirnya, entah dalam diucapkannya, intinya dia minta bantu sama Allah, gitu kan. Tidak tenang nih, lagi dikejar-kejar nih sama si Raja Dictyanus ini, begitu. Akhirnya Allah, mereka semua berlari ke satu bukit, menemukan satu gua, Allah buat mereka tertidur. Sampai berapa tahun teman-teman? 309 tahun. Ya, tuh. Ya, 309 tahun. Masya Allah. Kalau kita manusia biasa, itu sudah dinyatakan mati, meninggoy. Ya, begitu. Nah, sampai setelah itu, Ashabul Kahfi dibangunkan oleh Allah. Setelah sekian lamanya tertidur, ya, 7 pemuda ini, di mana dia sudah melewati masa raja itu. Kalau misalnya kalau di kita itu masa presidennya sudah habis gitu, ya. Sampai si raja ini, ya, masyarakat dan raja ini berkuasa, yang tadi berkuasa, masyarakat dan rajanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ, ya, Masya Allah, ya. Bayangin tidur
309 tahun. Wah. Dan yang lebih Masya Allahnya teman-teman, ketika para pemuda ini sudah dibangunkan, ya, mereka minta kepada Allah. Mereka tidak tahu nih, mereka nggak tahu nih apa yang sudah terjadi gitu kan. Tapi tujuh pemuda ini minta kepada Allah, ya Allah, dengan kebenaran yang telah Engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka semua. Dengan apa caranya? Mereka pintu gua tersebut tertutup. Ya, seolah-olah kayak nggak ada gua, gitu. Tertutup kayak batu jadinya. Padahal di dalamnya ada 7 pemuda. Nah, itulah teman-teman kisah Ashabul Kahfi yang memang patut kita contoh. Apa hikmah yang bisa dapat dari apa yang kita dapat dari hikmah cerita Ashabul Kahfi atau 7 pemuda ini? Itu adalah anjuran untuk mencari ilmu, ya. Mereka yang saling bertanya tentang keadaan. Oke, yang kedua adalah berlindung kepada Allah, itu penting banget. Penting banget. Kamu kerja, minta sama Allah, ya Allah, minta dilancarkan untuk hari ini dalam pekerjaan saya supaya tidak dimarahi atasan saya. Ya Allah, lindungilah saya ketika saya berpergian. Minta, ucapkan aja, gitu loh. Apapun kondisinya, ucapkan aja. Ya. Sekecil apapun itu, sampai kita minta garam aja, minta sendal, minta garam, ya, yang ibarat kata apa ya, tidak ternilai lah ya, gitu, masih terjangkau, terbeli. Kalau kita nggak mampu, kita minta sama Allah, insya Allah Allah mendengar pasti doa-doa kita, begitu. Yang ketiga apa? Adab kesopanan untuk mereka yang mengalami ketidakjelasan terhadap suatu masalah, ya, serta mengembalikan kepada yang lebih mengetahui. Siapa yang lebih mengetahui atas masalah dan kejadian kita? Itu adalah Allah. Allah adalah sebaik-baiknya skenario kita. Misal, ya Allah, saya punya masalah nih, saya nggak mampu, gitu kan. Saya nggak siap ini untuk menghadapi masalah ini. Begitu berat masalahnya. Enggak. Gitu kan. Allah punya solusi. Ketika kamu berdoa sama Allah, Allah kasih solusinya. Dengan cara apa? Yang pertama kali Allah angkat adalah ketenangan dalam jiwa kamu. Itu pertolongan pertama. Karena manusia tuh kalau udah tenang, hatinya udah adem gitu. Sebanyak apapun masalahnya, bergunung-gunung masalahnya, tapi kalau udah Allah kasih ketenangan dalam dirinya, berasa itu kita kayak nggak punya masalah. Kita jalanin. Akhirnya apa? Pertolongan Allah yang kedua. Kamu bisa melewati masalah-masalah yang telah kamu bilang nggak sanggup itu. Kemarin perasaan baru kemarin deh, gue bilang nggak sanggup sama saya, tapi terlewat juga. Nah, karena kenapa? Karena hati kita lapang untuk bisa menerima masalah yang sedang kita hadapi, kan? Begitu. Nah, ya, itulah hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Ashabul Kahfi ini. Nah, dalam kisah yang tadi juga, ini menceritakan para pemuda yang memilih melarikan diri dan bersembunyi di gua dan meminta pertolongan kepada Allah. Itu intinya, ya. Mau kamu dimanapun itu, seorang pemuda, ya, jangan salah gaul, minta ya Allah, kalau ini pertemanan yang baik, maka pertemukanlah aku dengan orang-orang yang bisa mendekatkan kepada dirimu. Berdoalah yang seperti itu, ya. Misal kamu masuk sekolah baru, kuliah baru, pekerjaan baru, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan orang-orang partner kerja hamba yang tentunya tidak meninggalkanmu, ya, selalu ada aja bicaranya tentang Allah, begitu. Maka minta sedikit apapun, minta pertolongan kepada Allah, ya. Jangan jadi anak muda yang gaulnya malah gaulnya kebablasan. Nah, ini yang sangat bahaya. Karena kenapa yang saya katakan di awal, anak pemuda sekarang itu rentan sangat sensitif, gitu. Berapa yang udah kalian lihat tentang anak muda yang mengakhiri hidupnya, yang dia loncat dari gunung Paragon ya kalau nggak salah, ya kan, perempuan dengan entah masalahnya apa, gitu kan. Dan ada juga anak muda yang mengakhiri hidupnya di kosan, apalagi banyak teman-teman, ya. Kalau kita melihat dari sisi anak muda yang memang mereka yang sudah tidak kuat, gitu. Makanya kenapa mereka itu adalah salah bergaul.
Masuk poinnya apa dalam salah bergaul? Salah pertemanan. Ya, salah pertemanan. Maka inilah teman-teman, kalau kita salah berteman, maka kita akan fatal. Syukur-syukur kita bisa menghandle diri kita. Kalau kita nggak bisa menghandle diri kita, ya udah, kalian bakal terbawa. Aku yakin kalian pasti akan terbawa, gitu loh. Tapi kalau kalian bisa membawa, wah ini kayaknya circle nggak baik nih. Lebih baik gue agak sedikit memberi jarak gitu. Itu yang udah paham, alhamdulillah. Tapi paling bahayanya buat mereka yang memang ya udah, gue berteman sama dia asik aja, enjoy aja. Nah, ya gitu. Jadi anak muda itu jangan salah gaul. Teman itu kalian tuh harus punya akidah. Anak muda yang yang sudah kevalitannya ya, yang sudah kevalitannya ini benar-benar alhamdulillah. Anak muda yang benar-benar tidak tentunya tidak melangkahkan syariat. Dia selalu taat kepada syariat yang telah Allah atau yang telah Islam ajarkan. Dia takut, oh ternyata ini tuh nggak boleh loh. Ada seorang kelompok yang memang anak-anak yang minum miras. Oh ini nggak boleh, ini nggak baik nih, gitu kan? Ada juga yang begini dan begitu. Nah, kalian harus bisa membatasi akan hal itu, ya. Nah, teman-teman, mungkin nggak banyak dari saya. Intinya adalah sebesar apapun masalah anak muda atau masalah kalian, jangan coba-coba untuk mengakhiri hidup kalian. Karena kenapa? Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, ada aku. Gitu loh. Ya. Allah bizikrillah tatma'inul qulub. Cukup dengan mengingatku, hati akan menjadi tenang. Mengingat Allah maksudnya ya, bukan mengingat aku ya, mengingat Allah. Gitu. Katakan ya, dalam surat apa itu? Aku lupa. Katakan Muhammad, kalau misalnya aku bagaimana prasangka hambanya, gitu loh. Allah itu bagaimana prasangka kalian, ya. Kalau kalian mengatakan kalian tidak mampu, maka ada yang namanya hukum law of attraction, tarik menarik. Suatu energi ke diri kita ditarik oleh seluruh alam ini. Ketika otak kita, lisan kita berbicara, saya tidak mampu, saya tidak kuat, maka yang akan kalian dapatkan adalah itu, nggak kuat dan nggak mampu untuk melewatinya. Makanya apa? Saya kuat, saya bisa, saya yakin, saya bisa melewati itu, ya. Harus tanamin diri kalian, gitu. Makanya awalnya juga saya dulu nih, ya, sebelum saya belum tahu gitu kan, saya selalu bilang, aduh kayaknya gue nggak sanggup nih. Allah tuh bagaimana prasangka hambanya, gitu, ya. Makanya pas saya udah tahu, saya selalu meyakinkan Allah selalu ada sama hamba, Allah selalu ada di aku, Allah tuh selalu melihat aku, selalu melihat proses aku, gitu kan, gitu. Allah tuh nggak pernah yang namanya nyanyain hambanya, gitu. Apalagi anak muda, gitu kan. Anak muda tuh ya Allah, ya, penerus bangsa. Jadi jangan kalian merusak diri kalian. Itu akan, kalau kalian merusak diri kalian sekarang, maka masa depan nggak akan ada, gitu. Misal saya contohkan seorang perempuan ini kalau kata bapak saya itu bahaya. Karena kenapa? Perempuan tuh bawa dua badan, gitu. Ketika na'udzubillahi min dzalik, perempuan ini terjadi suatu, ya, dari mulai pacaran, ternyata setan menghasut sampai melakukan sesuatu sesuatu di luar nikah, gitu. Nah, ini kan yang dinyatakan, satu, mereka belum sah tapi sudah melakukannya, dan kedua, dia sudah ada janin di dalam perutnya. Nah, ini salah satu sakit oleh keluarga itu, sakit banget. Dididik dari awal, ya kan, oleh orang tua, tapi dihancurkan kepercayaannya dengan begitu aja. Nah, perempuan hati-hati mencari suami, ya. Mencari suami saya mau bilangnya juga, bukan mencari pacar. Karena saya tidak mengajarkan kalian untuk mencari pacar, ya. Tidak dibenarkan juga, gitu loh. Karena tadi, pacaran itu dampaknya itu lebih banyak dampak buruknya, lebih banyak madorotnya, ya. Daripada benarnya itu nggak ada, gitu. Maka harus lebih hati-hati lagi. Perempuan, catat ya, perempuan. Laki-laki gimana? Kalau bisa ada laki-laki di sini, laki-laki juga sama, ya. Laki-laki, kalau tadi perempuan membawa perut dua, laki-laki itu dilihat tanggung jawabnya. Maka nih perempuan, saya mau mencari
saya mau mencari laki-laki yang paham agama, yang pintar agama. Itu nggak cukup. Mereka yang paham agama dan pintar agama, dia hafal dan lain sebagainya, berapa hadis dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau tidak diterapkan kepada dirinya, itu sama aja teman-teman. Ya, makanya selagi masih muda nih, masih umur 16 tahun, masih umur 22, 17, 15, 17, 19, 18, masih muda-muda. Gunakan untuk memperbaiki diri. Kalau kalian memperbaiki diri, memperbaiki sholat kalian, insya Allah, Allah tidak akan pernah melihat hambanya yang memang sudah berusaha. Allah pasti akan lirik hambanya yang berusaha. Allah aja selalu ngelirik orang yang nggak pernah sholat, orang yang selalu nggak pernah takut untuk ninggalin sholat, anak muda gitu kan ya, ketika main, dia saking asik main, nggak sholat gitu. Itu kan udah salah. Pergaulannya udah salah. Bukan itu anak muda yang udah salah aja kalau udah berani meninggalkan sholat. Masa mudanya aja sudah meninggalkan sholat, apalagi nanti di masa tuanya gitu loh. Ya, ada juga saya pernah mendengar gini teman-teman. Mumpung masih muda, senang-senangin aja. Ingat ya, umur nggak ada yang tahu. Umur itu tidak mandang usia. Ya, ada yang baru lahir dia meninggal. Ada yang di umur 1 bulan dia meninggal. Ada yang lagi semangatnya belajar, dia meninggal. Begitu. Ya, nggak ada yang tahu. Makanya, cobalah selagi kita masih anak muda, cari pergaulan yang memang gaulnya itu tidak sampai melanggar syariat Islam. Ya, kalau ini merasa ini adalah orang kafir, ini adalah orang fasik, maka tinggalkan. Ya, maka jangan ikuti tren-tren tersebut. Begitu. Kalau teman-teman merasa lagi punya masalah, jangan sampai teman-teman punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena sejatinya kelakuan itu adalah sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Gitu. Nah, gimana kalau orangnya semasa hidup ketika dia tipe masalah, saya tenang hasut, udah kamu bunuh diri aja, gitu kan? Udah kamu mengakhiri hidup kamu aja, ambil pisau, ambil ini, gitu kan? Makanya kenapa ketika kita punya masalah, astagfirullahaladzim, itu pasangan itu paling suka sama orang-orang ya yang ketika lagi punya masalah bawaannya ngedumel aja, tidak bersyukur, ngeluh aja. Udah itu saya makin senang. Senang nih. Si manusia ini nih ya lagi punya masalah, udah dihasut aja. Akhirnya ditambah hatinya. Iya, Allah tuh nggak pernah ngasih rezeki ke kita. Allah tuh gini begitu. Akhirnya kalian menyalahkan keadaan. Padahal Allah selalu memberikan rezeki kepada kalian. Saya tahu begitu cara menggodanya. Makanya ketika kalian mau dalam kondisi marah, istighfar. Kalau teman-teman lagi kondisi jengkel atau apapun itu, ya ada hasutan, dengar omongan ini, omongan apa yang pertama, istighfar dulu. Ya, istighfar. Ya, ingat sama Allah. Takutnya orang yang paling sabar aja diuji teman-teman. Apalagi kita gitu loh, yang sabarnya terkadang belang belontong gitu loh, blasteran gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman. Jadi inti pada kajian malam hari ini, jadilah anak muda yang gaulnya tidak tidak melanggar syariat Islam ya. Itu pesan aku untuk kalian semua. Kalau belum ada yang paham silakan ditanyakan ya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Kak Nunun yang sebagai moderator. Masya Allah. Itu ya teman-teman, kata Kak Isti, inti kajian pada malam itu, jadilah anak muda yang gaulnya yang tidak melanggar syariat Islam. Baik, Masya Allah, jazakallah khair kepada Kak Isti yang atas ilmunya pada malam hari ini. Barakallah, sangat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi ladang amal jariah buat Kak Isti pribadi, amin. Baik, kita lanjut ke
Halo, Kak Nunu? Suaranya hilang ini. Afwan Kak. Oke. Nah baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui unmic. Dan untuk unmic mungkin kami batasi pertanyaan hanya 3 pertanyaan saja. Selebihnya melalui kolom komentar. Baik, tafadhol kepada Kak Irma. Mungkin ingin bertanya melalui unmic, tafadhol Kak. Kak Irma. Oke, Kak Hosni. Mungkin ingin bertanya, tafadhol. Siapa nih yang mau bertanya melalui mic? Kak Hosni atau Kak Maya atau Kak Irma, silahkan. Yang mana? Ayo, sweet, siapa duluan? Kak Maya bisa. Kak Hosni juga bisa. Pilih aja Kak Nunu. Soalnya dari tadi dari Kak Irma nggak on mic. Oke, berarti mau dibacakan aja mungkin. Yang udah ada di kolom Kak Hosni mungkin ingin on mic. Tafadhol Kak Hosni. Udah, Kak Maya. Oke, Kak Maya. Tafadhol Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi iman yang suka futur? Dikarenakan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang selalu membuat iman itu tidak stabil. Terima kasih. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Oke, Kak Nunu langsung dijawab ya. Iya Kak. Oke. Bagaimana menanggapi atau merespon atau menanggapi lebih tepatnya iman yang sedang futur? Apa sih futur itu? Futur itu adalah iman yang sering kita dengar, iman yang sering turun naik, gitu. Ya, iman yang begitu tadinya stabil tiba-tiba turun. Kalau tadi Kak Maya menjelaskan bahwasanya karena faktor zaman, kemajuan zaman, ya, dari mulai yang intinya elektronik, pergaulan dan sebagainya. Bagaimana untuk menanggapinya? Untuk kita mencari solusinya ketika iman kita sedang futur, ya. Sebenarnya ini sudah dimention oleh banyak orang, oleh banyak ustadz, ustazah, ya, atau para habaib atau para siapapun itu yang menjelaskan ini pasti sudah, ya. Ketika iman kita sedang futur berarti ibadah kitanya berkurang. Nah begitu, Kamaya, ya. Ketika iman kita sudah futur, apa yang harus kita lakukan? Satu solusinya adalah kembali kepada Allah. Susah Kak. Nah ini kadang yang ngebuat kita heran kepada diri kita. Kita sadar, oh iman aku ini sedang turun, iman aku ini sedang futur, gitu kan? Maka apa yang pertama, yang paling utama adalah niatkan kembali kepada Allah. Lalu poin kedua adalah muhasabah diri. Sebegitu penting teman-teman muhasabah diri. Kalau nggak tahu muhasabah, introspeksi diri. Apa yang ngebuat aku ini menjadi futur iman? Apa yang membuat aku ini menjadi imannya menjadi turun? Cari, nggak mungkin ada akibatnya. Kalau nggak mungkin ada sebabnya. Semuanya ada sebab dan akibat, gitu kan? Jadi cari dulu. Oh, ketika teman-teman sudah tahu, sudah muhasabah diri. Oh iya, saya kemarin berteman, saya kemarin itu ikut konser. Oh iya, kemarin saya ikut nongkrong sama teman-teman saya. Oh iya, kemarin saya tuh gibah sama teman-teman saya. Nah, dicari kesalahannya. Kalau jangan teman-teman tuh kekurangan kita adalah fokus mencari kesalahan orang lain, itu pintar. Tapi untuk mencari kesalahan sendiri, itu untuk berhari-hari kayaknya susah. Ini kenapa
iman gue turun? Ini kenapa iman gue futur? Ya, muhasabah dulu teman-teman. Ya, apa ini menyebabkannya? Oh, kemarin saya ini meninggalkan sholat. Oh, kemarin sholat saya akhir-akhir nih. Nah, itu. Kalau sudah ketahuan penyebabnya apa, maka diubah sama ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, niatkan benar-benar niat, ya Allah, kembalikan hamba kepadamu. Dalam artian kepadamu itu adalah kembalikan ibadah, nikmat ibadah ini ya Allah. Kalau aku sama doanya begitu Kamaya. Ya. Lalu yang kedua apa Kamaya? Muhasabah diri, introspeksi diri. Ketika sudah introspeksi diri dan tahu penyebabnya apa, maka kalian memohon ampun kepada Allah. Ya. Mohon ampun ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, kemarin hamba telah melakukan ini, kembalikanlah ya Allah iman hamba, gitu kan, nikmat ibadahnya, gitu, supaya bisa kembali ibadah dengan nikmat, dengan tentram, minta seperti itu. Itu aku seperti itu kalau aku, ya, itu kalau aku seperti itu. Teman-teman bisa ikuti, silahkan, ya. Lalu apa? Setelah yang ketiga, ya, memohon ampun kepada Allah karena sudah tahu penyebabnya apa. Yang keempat ini, cara mempertahankannya. Setelah kita sudah, maka dipaksakan. Ya, dipaksakan. Jangan sampai teman-teman udah tahu penyebabnya, tapi benar-benar udah mager nih. Karena dalam kondisi itu teman-teman, setan itu selalu berdampingan dengan kamu. Ya, ini tangan kiri setan kamu, ya tangan kanan ini udah kamu yakin nih, ya ini salah aku, ini salah aku. Kata setan, udah nggak apa-apa, ayo lanjutin. Nah, kan agak serem ya, gitu. Jadi nantinya terus begini. Maka apa poin keempatnya? Paksakan ibadahnya. Kerjakan ibadah sunnahnya. Kerjakan tahajud. Kerjakan duha. Semuanya kerjakan. Ya, paksakan semuanya. Kalahkan setan-setan yang membisiki kamu itu. Begitu Kamaya. Nah, setelah sudah mempertahankan, ya, sudah memaksakan untuk ibadah, ya, yang kelima ini adalah untuk mempertahankannya. Bagaimana untuk cara mempertahankannya? Maka kamu bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, dengarlah kajian-kajian yang bisa mengembalikan iman kembali atau menambahkan iman kamu. Begitu Maya, ya. Jadi jangan dekat, yang kelima ini, jangan dekati lagi sesuatu hal yang Allah benci, hal yang Allah tidak sukai. Maka ketika sudah kelima ini Maya lakukan, insya Allah, ya, ketenangan akan Maya rasakan. Begitu, ya. Iman Maya akan stabil kembali. Itu. Karena tadi kalau membicarakan zaman Maya, ya, itu kita akan kalah, teman-teman. Makanya kita jangan mau kalah sama zaman. Gitu. Lu ini terlalu agamis banget sih. Lu ini terlalu agamis banget sampai sampai lu tuh nggak tahu apa-apa tentang zaman sekarang. Jangan kita tuh nggak tahu apa-apa, bukan berarti kita tidak peduli dengan perkembangan zaman, bukan gitu loh. Untuk apa kita mempertahui perkembangan zaman tapi kita melupakan yang memang sudah kewajiban, itu adalah iman kita untuk mempertahankannya. Begitu Maya. Makanya buat siapapun, bukan untuk Maya aja, buat kita khususnya, untuk aku juga pribadi, ya, ketika iman kita futur, yang pertama niatkan kembali kepada Allah, ingin mendapatkan nikmat ibadah. Intinya ingin kembali kepada Allah. Ucapkan, ya Allah, saya ingin kembali kepadamu dengan ibadah yang nikmat, dengan ibadah yang enak dan sebagainya. Ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Yang kedua adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Cari penyebabnya apa. Setelah sudah tahu penyebabnya apa, poin ketiganya adalah apa tadi? Poin ketiganya astagfirullah. Ya, memohon ampun. Ya, Maya, memohon ampun. Ketika sudah memohon ampun, mungkin tadi ada teman-teman menulis ya, aku lupa lagi ya Allah. Intinya poin 5 tadi kalau Maya catat ya, lakukan kepada diri sendiri, terapkan kepada diri sendiri. Begitu. Oke? Sampai sini paham Maya? Apa ada yang kurang paham? Silakan dijelaskan. Paham Maya atau kurang jelas? Di mana nggak jelasnya? Saya paham Kak, tetapi di sini saya merasa karena lingkungan sekolah yang lumayan toksik membuat saya sedikit susah untuk berubah. Dikarenakan ketika saya memulai untuk berubah, tetapi teman-teman sekitar berbicara toksik,
membuat pemikiran saya menjadi berubah lagi gitu. Itu bagaimana? Oke, saya respon kembali ya. Pertemanan yang toksik. Tadi saya katakan apa? Saya tidak mengajari Maya atau kawan-kawan semua untuk menjadi orang yang membenci, untuk menjadi orang yang menjauh. Tapi berilah coba memberi jarak. Begitu Maya. Ketika Maya mengatakan gini Maya, kadang kita untuk menjadi orang yang berubah itu tidak harus langsung 100%. Terkadang kita butuh proses 30%, 37%. Untuk mencapai 100 itu kemungkinan sulit. Apalagi yang di awalnya kita adalah orang yang toksik. Bukan teman kamu yang toksik. Mungkin bisa jadi kamu sendiri yang toksik. Sebelum kamu memikirkan ingin berubah gitu. Ya. Maka apa? Usahanya itu adalah intinya step by step. Ketika kamu ingin benar-benar berubah, ya, ketika kamu mengatakan perkataan yang toksik, maka kamu tambahkan lagi. Misalkan, ya Allah, mohon maaf sekali, ada perkataan-perkataan yang memang kalau anak gaul sekarang itu, maaf ya, ini hanya contoh aja, anjir gitu kan. Maaf ya, ini hanya contoh ya, anjir gitu kan. Maka kalian harus mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya. Di mulut bicara astagfirullahaladzim, hati memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Gitu. Ya, mohon ampun. Di hari itu juga. Ya. Maka perbuatan langsung dengan memohon ampun kepada Allah. Begitu Maya. Caranya untuk menghindari. Kalau misalnya Maya ada di lingkungan itu adalah proses Maya. Jadi kalau Maya terasa susah dalam suatu lingkungan yang toksik, Maya nggak usah khawatir, ya. Maya tetap diri dalam pendirian Maya, gitu. Karena kenapa? Kalau teman-teman sudah lihat dalam konten saya mengatakan seperti ini. Untuk menjadi orang yang benar-benar orang, ya. Kenapa? Ketika kita ingin taat kepada Allah, ketika kita ingin berubah menjadi baik, ada aja ujiannya. Ujian Maya itu apa? Ujian Maya itu adalah teman sendiri. Bagaimana Maya bisa, bukan menasihati, tapi bisa menyikapi itu dengan sikap Maya yang ingin Maya lakukan. Oh ya, gue harus bisa menyikapi teman gue, kalau dia memang toksik, berarti gue nggak usah membalas dia dengan hal yang toksik. Itu. Nah, satu, biasakan seperti itu Maya. Ya, insya Allah itu akan dengan sendirinya akan terbiasa, ya. Jadi kalau kita menuntut ingin ini nggak baik nih, ini pertemanan nggak baik, kamu kalau misalnya menuntut akan hal itu dan kamu mau orang-orang itu berubah, nggak akan bisa, gitu. Maka itu ujian buat kamu, ya, ujian buat kamu. Sekelas para rasul, para nabi aja itu diuji ketika mereka benar-benar ingin menjadi baik, ya. Kita siapa? Bukan siapa-siapa kita ini. Masa kita mau menjadi orang yang baik tapi nggak dapat ujian? Ya, Nabi Muhammad aja diuji dengan dibenci oleh orang, dengan cara dakwahnya. Siapa lagi? Banyak teman-teman, ya. Ketika mereka ingin benar-benar menjadi orang yang baik. Kan Maya ini kan ingin menjadi orang yang baik, ingin merubah diri, ingin merubah perkataan yang toksik menjadi yang tidak, gitu. Itu kan niat baik. Dan Allah melihat niat Maya itu. Maka Allah berikan ujian sedikit, ya, kata Allah dalam Al-Quran ayat 100 di mana bisa dilihat dalam Al-Baqarah, ya, sedikit Allah kasih ujian sedikit buat kamu Maya. Berupa apa? Berupa teman tadi. Bagaimana caranya Maya untuk bisa menanggapi teman tersebut? Wallahu a'lam. Gimana Maya? Baik Kak, saya paham. Terima kasih atas penjelasannya. Semangat ya Maya sekolahnya. Masya Allah, terima kasih buat Kak Maya Anggraini. Baik, mungkin dari Kak Maya Putri Ayu ingin bertanya melalui mic, atau bisa? Kak Maya Putri Ayu. Enggak ya? Oke, buat hostnya Fauzia Fitri, mungkin ingin bertanya melalui mic, atau bisa? Baik, mungkin tidak ada lagi ya yang ingin bertanya melalui mic. Saya lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, dari Kak Agam Mahzar. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa
apakah boleh mencintai dua orang sekaligus? Dan apakah boleh berdoa meminta keduanya sekaligus? Oke, Agam Mahzar. Aduh, ini pertanyaannya udah kayak Kak Zul ya, yang mempertanyakan kepada Ustadz Hanan ya. Masya Allah. Sebenarnya itu udah jelas. Agam bisa Agam perhatikan aja kalimat dari Ustadz Hanan Ataki. Ya, kalau menurut aku mengambil pertanyaan apakah boleh berdoa meminta kedua sekaligus ya. Tapi yang aku dengar juga dari Ustadz Hanan Ataki bahwasanya kita boleh meminta siapapun ya. Tapi alangkah baiknya kita itu adalah lebih baik mendoakan dengan hal yang baik. Gitu. Kita tuh diajari untuk tidak serakah. Ya. Oh, ini tipe gua nih. Gue pengen yang kayak gini. Tapi gue juga suka sama yang itu. Ini gimana? Apakah bisa didoakan? Untuk sekaligus doakan yang terbaik. Siapa tahu dua-duanya bukan jodoh kamu. Jodoh kamu itu yang sudah Allah tentukan. Bahwa kita nggak pernah tahu jodoh kamu siapa agak. Kan gitu. Maka apa? Doakan yang terbaik. Makanya apa? Tadi aku bilang di pertengahan isi aku adalah jadilah anak muda yang memperbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri, kalau kita memperbaiki segalanya, bukan hanya soal jodoh yang kita akan dapatkan dengan hal yang baik, tapi keinginan kita yang baik, keinginan segala hajat kita yang baik, insya Allah akan kabulkan. Ya. Makanya kalau misalnya kamu mau mencintai 3 orang sekaligus, kamu mencintai orang sekaligus, dan mendoakannya 10 orang sekaligus, ya silakan. Tapi kita nggak pernah tahu, ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah mereka semua berjodoh dengan kita, gitu. Maka berdoalah minta yang terbaik, begitu. Berdoa jangan ditujukan kepada satu orang, si fulan, ya Allah, hamba ingin si fulan, kalau dia bukan jodoh hamba, jauhkanlah ya Allah, gitu. Ya. Jangan seperti itu doanya, tapi doakan yang baik-baik. Ya, doakan yang baik, doakan diri kamu yang baik, doakan orang yang kamu suka dengan hal yang baik, gitu. Tidak perlu fokus kepada satu orang atau misalnya 2 orang. Misalnya yang pertama adalah Jamilah, ya, yang kedua adalah Fatimah, atau misalnya yang kedua Soleha, ya. Itu. Kamu pertama berdoa untuk si Jamilah, lalu yang kedua kamu berdoa untuk Soleha, gitu kan. Jadi jangan tertuju kepada itu gitu loh doanya. Kalau nanti doanya tidak terkabul, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka apa yang akan kita rasakan? Sakit, teman-teman. Sakit. Bukankah kita kalau kita berdoa sama Allah, Allah tuh bakal ngasih sesuai, Allah tuh bakal ijabah. Iya, tapi Allah juga melihat doa kamu, gitu loh. Oh, doa yang menurut kita baik belum tentu itu baik menurut Allah. Takdir yang sudah Allah berikan kepada kita itu sudah tentu yang terbaik, karena itu sudah dari Allah harusnya, dan kita yang bisa menerima. Begitupun sama halnya begitupun dengan sama halnya dengan jodoh, ya, begitu aja. Selebihnya kamu bisa lihat penerangan dari Ustadz Hanan Ataki, ya, itu sedikit pandangan saya pribadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kak Nunung, lanjut. Masya Allah, pertanyaan dari Kak Agam luar biasa. Baik, lanjut dari pertanyaan dari Kak Anifa Rohmah. Assalamualaikum Kak Isti. Kak Isin bertanya, tips and trick dong Kak dalam menghadapi masa-masa di semester akhir. Jadi takut soalnya dengar-dengar kebanyakan yang bundir itu mahasiswa. Oke. Iya ya, kenapa ya? Sedikit cerita juga. Oke, terima kasih kamu mengucapkan congratulations buat aku ya. Semoga kamu juga dilancarkan Hanifah, dan buat teman-teman semua yang sedang menyusun skripsi atau sedang sekolah, insya Allah disegerakan lulus dan disegerakan mendapatkan perguruan, atau yang sudah kuliah segera lulus, segera skripsian, dan tentunya segerakan mendapatkan pekerjaan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hanifah Rohmah. Ya, sedikit cerita. Mereka yang bunuh diri itu mereka yang tidak bersyukur. Ya. Mereka yang memperberat sebenarnya. Memperberat keadaan sendiri sebenarnya, Hanifah. Serius. Orang yang mengakhiri hidupnya, atau mungkin disebutnya mahasiswa lah, itu mereka yang memberatkan dirinya sendiri. Udah mah di hidupnya semasa hidupnya berat, apalagi nanti di akhirat. Minta dipertanggungjawabkannya yang benar-benar. Ya. Jadi, waktu kemarin, di acara wisuda aku,
di sesi 3, karena aku sesi pertama di pagi hari, di sesi 3 aku ngeliat cuplikannya di YouTube aku, di kalau teman-teman bisa lihat di akhir-akhirnya, di endingnya, di sesi ketiga, ada teman aku berbeda jurusan, satu angkatan dengan aku, ya, tiga-tiganya meninggal dunia, jurusannya ilkom, ya. Tapi luar biasanya beberapa dari tiga almarhum dan almarhumah itu sudah menyelesaikan kewajibannya, itu skripsi, ya. Mereka apakah mereka mau? Enggak, itu adalah sudah jalan Allah, gitu. Berbeda dengan orang yang mengakhiri hidupnya atau mahasiswa yang mengakhiri hidupnya, itu lain cerita, Hanifah. Makanya ketika Hanifah sudah di akhir-akhir semester, awal gini Hanifah, saya waktu mau menyusun skripsi, itu muncul nih, banyak beredar mahasiswa yang bunuh diri karena pusing, ngejar-ngejar dosen. Saya langsung berpikir positive thinking, negative thinking terlebih dahulu. Ya, netting dulu nih. Wah, itu kalau dapat pengujian begini gimana nih? Wah, tapi ngajuin judul susah juga ya. Kenapa? Karena kita ke distract dengan berita-berita yang seperti itu. Makanya akhir-akhir itu setelah itu saya selalu nge-skip berita-berita yang seperti itu. Saya juga mengatakan di pertengahan tadi, Allah itu bagaimana prasangka hambanya, ya enggak? Ketika kita di awal bilang kayaknya gue dapat penguji yang nggak baik, nah nanti tiba-tiba kamu dapat penguji yang nggak baik, kayaknya bilang dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, insya Allah aku pasti dapat penguji yang baik, pasti, ya. Itu kan doa, ucapan adalah doa kan, jadi ucapkan yang baik-baik, Hanifah. Ya Allah, ini mau gimana, udah akhir semester, nanti skripsi susah. Jangan bilang susah. Ya Allah, permudahkanlah. Semoga nanti aku skripsian dipermudahkan sama Allah. Mulai dari model pengajuan judul, sampai bimbingan, sampai nanti sempro, revisian, sidang lagi, revisian lagi, sampai akhirnya wisuda. Katakan hal-hal yang baik dalam prosesnya. Kalau misalnya Hanifah mengatakan tidak yang baik dalam setiap prosesnya, itu yang akan dapatkan Hanifah. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang mahasiswa yang bunuh diri, yang mengakhiri hidupnya hanya masalah-masalah sepele. Kenapa? Karena mereka mendistract dirinya bahwasanya gue nggak mampu, gue nggak siap, gue nggak bisa. Nah itu, ya, mereka memvonis dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya kita punya penyakit, kita divonis sama dokter, ya kan? Tapi ini orang yang nggak percaya diri itu memvonis dirinya sendiri, ya. Gue nggak bisa nih kayak gini, gue nggak mampu nih. Nah itu memvonis diri sendiri namanya, ya. Maka alam semesta ini itu akan meresponnya. Oh, berarti nih orang maunya memang nggak bisa, gitu. Hanya bukan buat Hanifah aja, buat teman-teman yang ada di room ini, ya, usahakan harus memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif aja, begitu, ya. Jangan sampai bilang nggak bisa. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, mudahkanlah. Aku juga gitu prosesnya, Hanifah. Di semester akhir, malah teman-teman aku udah pas KKN udah nyusun skripsi, malah aku belum gitu loh. Aku baru pengujian judul, tapi aku yakin Allah pasti mempermudah. Aku dikasih dosen pembimbing. Memang beliau itu advokat yang cukup sibuk, dan untuk bimbingannya susah menurut aku gitu loh. Tapi kemudahannya ketika aku bimbingan hanya 3 kali atau berapa kali gitu kan, tapi dikasih solusi sebegitu baiknya dosen. Oh, paham nggak, kata dosen? Saya paham Pak, tapi saya kurang paham bagian ininya Pak. Oke, dijelasin lagi sama dosennya. Itu adalah salah satu rezeki yang begitu besar. Di balik kesibukan dosen atau di balik keburukan dosen pembimbing ini, ada kelebihannya, ada kebaikannya. Apa? Dia memberikan solusi kepada mahasiswa bimbingannya untuk lebih bisa paham. Ya, Masya Allah. Lalu saya dipertemukan lagi dengan dosen penguji yang luar biasa. Dosen penguji yang baik, yang benar-benar humble. Kenapa? Saya selalu mempositifkan pikiran saya bisa, saya nggak mungkin nggak bisa. Kalau Hanifah nih, di angkatan KIST, ada nggak yang tidak selesai skripsi? Ada, dia tidak ikut wisuda tahun ini, begitu, ya.
karena mungkin sudah mendistract dirinya, saya tidak mampu gitu loh ya. Paham Hanifah? Sampai sini paham? Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri itu Hanifah, mereka yang sudah memvonis dirinya mereka tidak mampu. Kalau misalnya Hanifah ada di mahasiswa akhir nih, coba pikirkan dalam otak kamu, dalam hati kamu, dalam lisan kamu, perkataan-perkataan yang positif. Karena itu benar-benar ngaruh banget ke proses kita. Hargai proses kita. Jangan ini mah kita udah proses, alah, gue gini-gini aja ya. Allah. Nah, kata Allah itu, ya, yang kita tuh berarti tidak menghargai proses kita. Padahal otak kita capek, lisan kita capek, tangan kita capek ngetik, otak kita capek berpikir ini mana Google Scholar, mana kasusnya, mana ini yang harus di copy, gitu kan? Penelitiannya gimana itu kan proses. Terus kamu tidak menghargai, nah itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bukan untuk Hanifah aja, tapi untuk kita semua, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana Hanifah? Bersuara dong. Mana Hanifah nih? Yuk ke Hanifah. Unmute yuk. Gimana Kak Hanifah? Oke, bisa lanjut aja nanti. Baik, sebelum saya lanjut, apakah pertanyaan ini mau dibatasi Kak atau lanjut aja? Oh, udah 3 ya? Kalau sudah 3, ya sudah, berarti kita akhiri aja. Kak Nunun. Nggak mau dilanjut Kak? Satu pertanyaan lagi. Berapa pertanyaan lagi? 1. Soalnya baru 2 pertanyaan dari kolom chat. Oke, silakan. Satu pertanyaan lagi. Kalau bisa kamu rangkum tuh, biar nanti saya ngejelasinnya. Misalnya si ini membahas apa, si ini bahas apa, biar semuanya yang bertanya di kolom komentar kita jawab semua malam hari ini. Tapi kamu rangkum, biar aku nanti ngejawabnya juga nanti biar langsung. Oke Kak. Baik, gimana ya pandangan syariat tentang seseorang muslimah yang memakai jilbab tapi tidak dijulurkan ke depan dadanya itu gimana? Terus gimana ngatasin imam naik turun dan ini lagi gimana solusinya kalau sering buang angin setiap akan wudhu gitu kan? Oke, jadi cukup. Dan satu kali lagi Kak, istiqomah setelah masa haid itu gimana? Kadang itu kan setelah haid itu kan kita tuh turun tuh imannya lagi. Gimana tuh cara untuk mempertahankannya lagi kembali? Oke, kita jawab dulu yang tentang Halika Halimah ya. Masih ada orangnya nggak? Nanti aku jawab nggak ada orangnya lagi. Coba dicek dulu. Masih ada Kak Halimah? Coba dites. Oh, oke, masih ada. Aku lihat sendiri. Oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Halimah, teman-teman. Gimana pandangan syariat tentang seorang muslimah yang memakai jilbab tetapi tidak dijulurkan ke depan dadanya? Oke. Secara syariat itu adalah salah. Karena kalau misalnya kita lihat dalam anjurannya seorang wanita muslimah yang berpakaian menutup aurat. Menutup aurat, ya. Menutup aurat itu yang seharusnya apa? Berarti menutupi semuanya. Dada ini walaupun dia bajunya longgar tapi usahakan ditutup. Begitu. Ya. Jadi pertanyaan apa? Ya, ini dinaikkan ke bahunya atas sekitar lehernya atau dimasukkan ke dalam lubang bajunya. Itu bagaimana mengatasinya? Nah, oke, berarti yang sama itu sedang tren. Dia mau gaul, Halimah. Dia mau gaul seperti itu. Teman saya banyak, apakah teman saya ada? Banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Karena kalau misalnya banyak orang yang menganggap kalau kita si kerudung ini ke depan, itu seperti ibu-ibu. Begitu. Ada juga mereka yang diikat, dimasukkan ke baju gitu. Banyak yang seperti itu. Bagaimana itu sama? Itu sama aja melanggar syariat. Kalau kita lihat dari syariat Islamnya,
orang yang atau seorang muslimah yang benar-benar menutup aurat adalah mereka yang menutup aurat, pakaian yang longgar, ya, yang tidak mengetat ke tubuhnya, ya, yang tidak menonjolkan suatu tonjolan, ya, atau kerudung yang menutupi dadanya, kaki yang ditutupi oleh kaos kaki, gitu loh. Kan semuanya, bahkan kalau perempuan itu aurat itu memang semuanya, Halimah. Yang tidak apa, telapak tangan dan mata dan wajah ada, gitu. Nah, kalau bisa pertanyaan lagi misalnya nikob apakah wajib? Ya, itu kembali itu ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak, tapi tidak semuanya diwajibkan, tidak, ya, itu hanya dianjurkan. Jadi teman-teman boleh pilih, begitu Halimah, ya. Jadi kalau Halimah menemukan orang yang seperti itu, Halimah harus kayak gimana kalau bertemu seperti itu? Lihat dulu temannya seperti apa, apakah dia enak orangnya ketika diingatkan, kerudungnya dong jangan begitu, gitu kan. Tapi lagi dan lagi, karena memang sudah budaya Halimah, cukup sulit, gitu loh. Orangnya harus diajak ngaji dulu biasanya. Orang diajak belajar, diajak ngaji, baru ngerti, gitu loh. Ditakutin dulu, kalau anak kecil mah, gitu kan. Ditakutin dulu. Nih, orang-orang yang penghuni surga, yang penghuni neraka tuh orang-orang yang begini, orang yang berpakaian seperti ini. Ditakutin dulu, gitu. Kita yang udah paham, jangan menjadi orang yang fasik. Kalau orang udah menjadi orang yang fasik, nah itu bahaya. Udah, biarin sekali-sekali ya, gitu. Padahal nggak tahu kan bukunya nggak boleh. Itu nggak boleh, ya, gitu. Nah, teman-teman udah tahu nih sekarang. Jadi teman-teman harus bisa menanganinya. Jangan ke orang lain dulu, tapi ke diri sendiri dulu. Ya, Halimah, begitu ya. Nah, yang selanjutnya, ini kebanyakannya membicarakan tentang iman ya. Dari Kak Siti dengan Kak Zahra itu iman. Nah, lalu yang dari Kak Irma ini adalah pertemanan yang toksik, mendapat teman hijrah yang toksiknya. Oke. Suatu saat nanti, aku ke Kak Irma dulu. Suatu saat nanti Irma, Allah itu akan melihat, Allah akan memberi. Kalau aku selalu mengibaratkan seperti pohon buah durian, ya. Untuk menjadi durian yang mahal dan berkualitas, terkadang Allah itu menyortir, ya, menyortir nih. Ini yang baik untuk kamu, Irma. Ini yang gak baik untuk kamu. Yang gak baik Allah jauhkan, yang baik Allah dekatkan. Dari mana datangnya teman hijrah? Gitu. Aku nggak punya teman hijrah. Ya, aku punya teman hijrah online, Kak Vio dengan Kak Reina. Kalau teman-teman tahu pasti ada yang tahu ya, Kak Vio dengan Kak Reina. Gitu. Di real-nya ada nggak? Dibilang teman hijrah bukan, tapi dibilang selalu mengingatkan kebaikan selalu. Begitu. Dengan sendirinya Irma, ya, berdoa sama Allah, ya Allah, minta dikuatkan hati Irma untuk bisa melewati semuanya. Ya. Ya Allah, kuatkan hijrah hambamu ini, pertemukan hamba dengan teman yang baik. Allah kasih kok. Kalau kita doa-doa yang baik itu Allah kasih. Gitu. Oke? Kita hanya tunggu waktu, Irma. Kita hanya tunggu waktu. Begitu. Ya. Lalu pertanyaan Kak Siti atau Kak Sarah ini dengan Kak Zahra ya. Mengatasi gimana naik turun? Lalu pertanyaan Zahra ini gimana caranya supaya tetap istiqomah setelah masa haid? Ya. Itu jujur, ketika masa haid itu misalnya haidnya selama 7 hari, ya, sebelum haid kita itu udah benar-benar ibadahnya istiqomah banget, tapi setelah haid itu untuk menaikkan keistiqomahannya itu sulit banget. Lalu bagaimana? Nah, kembali itu kepada iman yang turun. Berarti ketika kita dalam posisi sedang haid atau selepas masa haid, ya, itu iman kita tidak stabil lebih tepatnya, ya. Lalu bagaimana untuk kita bisa menstabilkan iman kita supaya kembali ke istiqomah, gitu, supaya bisa kita konsisten? Kamu cari Zahra, Siti, poin yang bisa kemarin-kemarin kamu dapatin. Oh iya, ketika aku sholat duha, aku mendapatkan kenikmatan. Pas aku bangun tahajud, aku tuh kayak tenang di pagi hari. Cari apa nih, gitu loh. Maka itu bisa menimbulkan keinginan itu muncul kembali, gitu. Karena kenapa? Tadi kalau kita berpikiran positif, apa yang kita inginkan
positif dalam pikiran kita, oh ya Allah, hamba ingin istiqomah kembali setelah haid. Berdoa dulu seperti itu awalnya, ya. Istiqomahkan hamba kembali Allah setelah selepas haid ini ya Allah. Gitu. Lalu kamu ingat-ingat lagi nih, apa yang membuat kamu bisa menjadi istiqomah? Kenikmatan apa, rezeki apa, kemudahan apa sebelum datangnya haid? Gitu. Ya, ingat-ingat lagi. Gitu. Itu caranya. Ya. Itu caranya kalau untuk kita kembali ke istiqomah. Aku juga gitu teman-teman. Sedikit cerita. Aku tuh kalau misalnya untuk mau meningkatkan iman atau meningkatkan istiqomah lagi, aku tuh selalu ingat lagi. Kemarin gue tahajud 3 hari aja. Bangun berturut-turut, Masya Allah, Allah bangunin. Itu nikmatnya luar biasa. Allah kasih rezeki yang gak terduga-duga. Dapat uang jajan yang lebih. Gitu. Dari sisi yang terkecil. Akhirnya itu ngebangkitin semangat aku kembali untuk beribadah. Ya, begitu Zahra sama Siti ya. Jadi kalau habis masa haid nih buat teman-teman semua, kalau habis haid ya berdoa dulu ya Allah kembalikan iman hamba sebelum seperti masa haid yang akan datang, yang sudah datang gitu loh. Kembali ke istiqomah hamba ya Allah, baru ingat kembali. Ya, ingat lagi nikmat dan kemudahan apa yang membuat kamu tuh istiqomah sebelum haid datang. Begitu, ya. Dan begitu pun cara mengatasi iman yang naik turun. Siti Rahman. Di awal tadi aku sudah ngejelasin tuh tentang Amakamaya, ya. Nah, yang terakhir ada pertanyaannya mengenai tentang sering merasa buang angin setiap akan wudhu dan sholat, lalu bagaimana solusinya? Oke, gini, kalau misalnya kita merasa keluar angin itu, maka kita wajib wudhu kembali dan membatalkan sholat, ya, wudhu kembali. Tapi kalau misalnya kita merasa kentut nggak ya, gitu, terus kayak ngerasa nggak ya, kayak masa Dimang, lanjutin aja, gitu, ya. Tapi kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Jangan kamu ngerasa tapi bilangnya nggak ngerasa karena kamu malas wudhu gitu. Hanya alasannya hanya itu, gara-gara malas wudhu jadinya kamu melanjutkan. Nah, jangan seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah ketika angin tersebut yang keluar dari dubur kamu, ya, ketika tercium baunya, ketika ada baunya, maka itu batal. Kalau misalnya tidak tercium baunya, maka bisa dilanjut. Begitu. Ya, Azmi Fauzia Fitri, ya, begitu. Itu yang pernah aku baca ya, gitu. Tapi selebihnya kamu bisa cari yang lebih valid, yang seperti apa. Sependek ilmu pengetahuan aku dan apa yang aku pernah baca seperti itu, Fitri. Ya, jadi kalau misalnya kentut itu, kentut. Udah bagus-bagus ya pakainya bahasa angin bilangnya kentut nih. Ya, angin tersebut, ketika angin tersebut terdengar oleh Fitri, maka diwajibkan untuk berwudu dan membatalkan sholatnya. Tapi kalau tidak terdengar dan tidak merasa juga, silakan dilanjut. Karena saya merasakan dia ada di posisi Fitri. Ketika sedang put gitu kan ya, tiba-tiba ada nih satu angin yang tidak terdengar dan tidak terasa oleh kita. Ini gua kentut nih ya, gitu kan. Jangan seperti itu, tapi tetap lanjutkan aja, ya. Kalau kamu nggak ngerasa kentut dan nggak ngerasa buang angin, ya udah lanjutin aja. Gitu. Kalau misalnya, syukur-syukur kalau misalnya angin tersebut tercium baunya. Baunya anginnya bukan angin dari kamu, anginnya angin bangkai gitu. Kan lain cerita ya kalau kayak gitu. Siapa tahu itu bukan angin, bukan bau angin kamu, tapi ada bangkai di sekitar kamu gitu kan. Itu juga kita harus perhatikan. Maka sholatlah di tempat yang memang sudah bersih. Karena supaya kita tuh tidak menjadi kedistrek ke hidung kita. Begitu ya. Fazmi, Fitri, bagaimana? Ya. Oke, sama-sama ya. Kasih sama-sama. Wallahu a'lam bishawab ya. Udah, oke. Saya balikan kepada Kak Nunu. Baik, karena Kak Nununya ada halangan, jadi dilanjut sama Papa ya, Kak. Siapa nih? Papa, Kak. Safa. Papa. Ya. Papa. Mana sih? Papa kok nggak ada? Siapa? Papa. Nggak ada di sini, nggak ada namanya. Ada, Kak. Ada ya? Oh ada, Papa.
Kak, ini kan ada satu pertanyaan masuk. Apa mau kakak jawab atau kita sudahi aja? Coba pertanyaannya saya lihat dulu ya. Oh, ini dengan orang yang sama ya? Orang yang beda apa yang sama ini? Oh, beda ya? Bisa Maya nih namanya. Oke, bacakan aja. Oke, baik. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Di sini entah kenapa saya merasa setiap suatu hal yang saya banggakan dalam diri saya selalu berbanding balik. Contohnya, ada teman saya yang bertanya tentang hafalan Al-Quran saya. Terus saya menjawabnya dengan rasa bangga. Sesaat kemudian hafalan saya itu hilang. Mohon penjelasannya. Jadi mungkin maksudnya kalau misal dia tuh ngerasa lebih bangga gitu, hafalannya banyak gitu. Terus tiba-tiba hafalannya hilang gitu. Nah, hikmah teman-teman buat kita semua. Ini juga hikmah buat aku berarti. Ya, hikmah dari pertanyaan Kak Maya Putri Ayu ini adalah berarti kita tidak boleh sombong. Allah yang mempermudahkan kita untuk menghafal, mudah juga untuk Allah mengambil hafalan kamu. Karena kenapa? Karena sifat kita yang bangga, gitu loh. Oh, ini hasil gue loh, gitu. Padahal itu bukan hasilnya. Itu adalah hasil dari Allah yang membantu. Maka ketika buat teman-teman semua yang ditanya dari penghasilan, dari pencapaian, apapun, jangan merasa bangga. Ya, ini contoh kecil dari hafalan yang tidak, ibarat kata hafalannya sangat luar biasa ya, apalagi hafalan Al-Quran gitu. Ini contoh kecilnya, ini contoh besar sih menurut aku ya. Contoh yang memang tidak ada wujudnya hafalan Al-Quran ini, tapi dampaknya besar gitu loh. Apalagi mereka-mereka yang memang sudah punya pencapaian, hebat ya, ternyata lu pencapaiannya udah sampai sini. Oh iya dong, gue tuh begini, gue tuh begitu. Nah, itu tuh bukan pencapaian kamu. Kamu tuh kalau nggak ada Allah tuh kamu nggak bakal bisa yang jadi seperti ini gitu. Begitupun sama hafalan gitu loh. Ketika Maya merasa bangga hafalannya sudah 30 juz, ya nggak seperti itu. Mereka tuh nggak sadar gitu loh. Apa yang mereka katakan ke Maya itu adalah hal yang sombong. Tapi Maya sadar. Nah, itu yang paling bagusnya. Alhamdulillahnya Maya. Ya, Maya sadar akan hal itu. Oh, ini ternyata nggak baik nih. Ternyata dari ketika kita memberikan pencapaian kita atau misalnya membanggakan dalam diri kamu ya Maya, terus Maya sadar, oh ternyata ini nggak boleh. Itu bagus, alhamdulillah, karena banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang menutup telinga, menutup mata gitu kan, pura-pura nggak tahu ya. Jadi poinnya dari pertanyaan Maya ya buat teman-teman semua, mudah bagi Allah untuk siapapun ya, ingat, mudah bagi Allah untuk siapapun mengabulkan apa yang diinginkan. Mudah bagi Allah untuk mempermudah, untuk menghafal, pencapaian, mau ini, mau itu, Allah permudah. Tapi mudah juga bagi Allah, ya. Tapi mudah juga bagi Allah, tapi mudah juga bagi Allah untuk mengambil itu semua. Nah, ya, apa poinnya? Jangan pernah takabur, jangan pernah sombong, jangan pernah bangga atas pencapaian kamu. Ingat, di balik pencapaian yang kita miliki adalah jeripaya Allah, ya, adalah atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak ada di titik itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin kalau Allah tidak mengizinkan aku sudah tahun ini, mungkin Allah tidak mengizinkan. Tapi ternyata Allah mengizinkan aku untuk wisuda tahun ini, ya, alhamdulillah, begitu. Begitupun dengan pencapaian kalian, ya, bangga boleh, tapi cobalah ubah kata bangga tersebut dengan bangganya kepada Allah. Masya Allah ya, Maya, kamu udah hafal juz berapa? Udah sampai juz berapa hafalannya? Alhamdulillah, atas izin Allah udah juz 30. Kan enak didengarnya, gitu loh. Kamu sekarang udah sukses ya, gitu. Sekarang kerja di mana? Gajinya berapa? Alhamdulillah, atas izin Allah, gitu kan. Gajinya berapa? Gajinya sebulan 35 juta. Amin ya Allah, ya. Gitu. Jadi ucapkanlah semuanya atas izin Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, ya. Coba alhamdulillah atas izin Allah, gitu. Jadi kamu bangga, tapi bangganya itu diiringi dengan ini tuh libatan Allah loh. Iya. Paham nggak nih? Ya, takutnya kamu nggak paham nih. Kamu boleh bangga dengan pencapaian kamu, tapi ketika menyebut kebanggaan itu, taruh ketika alhamdulillah atas izin Allah, gitu kan, aku hafal 28 juz, gitu kan. Kan enak
nih dengarnya. Ya jangan cuma alhamdulillah iya, gua alhamdulillah gitu kayak sombong gitu loh. Ya itu yang nggak baik ya. Sampai sini paham ya? Nah nih Maya nih. Makasih banyak kakak, sama-sama. Ini pembelajaran. Untung ada Kak Maya yang bertanya ya. Jadi ini untuk pembelajaran buat aku dan buat teman-teman semua. Ya. Insyaallah, tabarakallah. Silakan kakak moderator Kak Fafa. Baik, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab. Ya, Kak. Alhamdulillah. Mari kita lanjut aja ke acara selanjutnya. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakillah khair kepada Kak Istiqomah atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang Kak Isti sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk kakak tersendiri. Oke, apa? Amin ya Sorry, rabbal sebelumnya aku alamin. potong dulu ya. Aku closing statement sebentar ya. Sebelum boleh Kak. Karena tadi mungkin kakak moderatornya tidak mengisi aku tidak runtutan acaranya tidak ada closing statement, jadi aku berinisiatif sendiri untuk closing statement. Boleh 100 ya. Dulu ya. Oke, teman-teman, closing statement dari malam hari ini untuk kajian kita. Temanya anak muda jangan salah gaul. Pesan dari aku, bergaul boleh, tapi jangan kebablasan. Jangan sampai gaulmu itu menjauh, jangan sampai gaulmu malah membuatmu jauh darinya. Itu pesannya. Ya, paham sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Kak Fafa. Baik, Masya Allah, bergaul boleh, tapi jangan kebablasan ya teman-teman. Kita harus tetap di jalurnya. Waktunya sholat, kita sholat. Jangan sampai ditinggal. Nongkrong boleh, tapi tahu waktu. Baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada awati fillah wa ihwanillah yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga kita dipertemukan di kajian-kajian berikutnya. Semoga sehat terus teman-teman semuanya. Amin. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Mungkin lebih afdolnya kita berdoa terlebih dahulu ya Kak. Dan alangkah lebih baiknya untuk Kak Isti yang memimpin doanya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman yang di sana, kawan-kawan semua yang di depan layar, angkat tangannya karena ada berdoa itu adalah mengangkat tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tubahhirna min jamil syai'at wa tahfazna biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khayri fi hayati wa ba'da. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin la tanqalibu wa tanfariju bil qur'an wa tuba bil halij wa tunam bi rawi wa tashalatun yastasna zaman wa bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafsi biada firman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Maha Pengasih lagi. Ya Allah, ya Allah. Berikanlah ya Allah yang hadir pada room ini ya Allah. Berikanlah karomah syafaatmu ya Allah. Lindungilah anak-anak muda zaman sekarang ya Allah. Lindungilah mereka semua ya Allah. Lindungilah mereka semua. Berikanlah ilmu dan pemahaman ya Allah kepada mereka semua, kepada hamba dan kepada mereka semua, kepada kita semua ya. Jadikanlah hamba menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Semua ya Allah. Permudahkanlah mereka untuk mencari ilmu dimanapun, baik online ataupun offline. Berikanlah kemanfaatan dari apa yang mereka dengar, dari mereka apa yang baca ya Allah, dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka dengar. Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan syafaatmu yang kau hadirkan beribu-ribu malaikat untuk menyaksikan hamba, untuk menyaksikan hamba kita semua ya Allah, hambamu ini ya Allah. Maka lindungilah mereka apabila syafaatmu dimanapun mereka berada.
لي ولوالدي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وقنا عذاب النار Sudah Kak Fafa. Semoga doanya ada yang Allah ijabah ya. Amin. Amin. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar dan yang salah jelas dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah salah luput hilaf dan dosa. Papa pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku puas ya. Gak Iya. apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Kak Isti. Selamat istirahat. Terima kasih ilmunya Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.